datang di video saya yang menarik ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifani Aulia Roma dari kelas 12 LPS, absen 31. Dan hari ini saya akan memandu Anda dalam perjalanan menjelajahi evolusi pelayanan nasabah dari awal hingga saat ini. Dalam dunia perbankan yang terus berubah, pelayanan nasabah telah mengalami berbagai transformasi yang luar biasa, dan interaksi manual di awal abad ke-20 hingga layanan digital yang canggih saat ini. Setiap era membawa perubahan ataupun inovasi yang mengambil cara kita bertransaksi dari berinteraksi dengan bank. Mari kita simak lebih lanjut. Dimulai dari era awal tahun 1900-an, kita akan mulai dengan melihat bagaimana teller dan customer service melayani nasabah secara langsung dengan proses transaksi yang memakan waktu dan penggunaan buku tabungan fisik. Nah, itu berarti dalam periode ini pelayanan nasabah dilakukan secara manual tanpa adanya teknologi modern seperti AI maupun aplikasi-aplikasi yang ada pada saat ini. Dan teller di bank bertugas untuk melayani nasabah secara langsung dengan menjadi perantara dalam semua proses transaksi. Dan proses transaksi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual dan bergantung pada pencatatan manual seperti di buku. Pada buku tabungan, nasabah menggunakan buku tabungan fisik untuk mencatat transaksi yang juga merupakan cara untuk melacak saldo dan aktivitas rekening. Dengan kesimpulan, era awal pelayanan nasabah mencerminkan pendekatan yang lebih tradisional dan langsung dengan berbagai keterbatasan dalam efisiensi dan kecepatan transaksi. Selanjutnya, pada era 1960-an sampai 1980-an. Di era ini, industri perbankan mulai mengadopsi teknologi dasar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, yaitu seperti mesin hitung uang dan juga komputer sederhana, dengan menggantikan proses manual yang lambat. Sistem antrian juga mulai diterapkan untuk mengatur alur nasabah, mengurangi kebingungan dan waktu tunggu, serta standarisasi pelayanan nasabah mulai terbentuk dengan memastikan konsistensi dalam transaksi seperti penyetoran, penarikan, atau transfer dana. Meski belum sepenuhnya digital, langkah ini menjadi fondasi awal transformasi teknologi di sektor perbankan. Selanjutnya, pada era 1990-an, digitalisasi semakin masif. Hadirnya ATM atau Automated Teller Machine yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dasar tanpa interaksi langsung dengan teller. Dengan sistem komputerisasi mulai menggantikan catatan manual yang mempercepat proses dan mengurangi risiko kesalahan. Di sisi lain, terdapat layanan call center muncul sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan nasabah secara real-time, baik untuk keluhan, informasi produk, maupun bantuan teknis. Periode ini menandai pergeseran signifikan dari layanan konvensional ke pendekatan yang lebih terintegrasi dengan teknologi, membuka jalan bagi inovasi layanan digital di masa depan. Kesimpulannya, perkembangan dari era 1960-an hingga 1990-an mencerminkan upaya perbankan untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kenyamanan nasabah melalui adopsi teknologi. Transformasi ini menjadi landasan bagi layanan perbankan modern yang semakin otomatis dan berbasis digital. Selanjutnya pada era 2000-an sampai 2010. Perkembangan teknologi informasi membawa revolusi dalam dunia perbankan dengan hadirnya internet dan juga mobile banking. Fitur utama yang ditawarkan mencakup pelayanan nasabah melalui internet banking dan peluncuran aplikasi mobile internet banking yang memudahkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, customer service maupun CS mulai bertransformasi dengan penggunaan email dan juga chat sebagai sarana komunikasi yang dengan menginjak era 2010-an akan berfokus
beralih ke pengalaman nasabah dengan peningkatan pemanfaatan big data untuk memahami kebutuhan nasabah lebih baik, pelayanan yang lebih personal dan responsif menjadi prioritas. Diikuti dengan integrasi media sosial untuk meningkatkan interaksi dan juga layanan pelanggan, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan dan relevan bagi nasabah. Dan yang terakhir, terjadi pada era sekarang yaitu 2020-an. Pelayanan berbasis teknologi canggih telah menjadi fokus utama dengan fitur-fitur seperti penggunaan chatbot dan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan layanan 24 jam 7 hari. Atau bisa kita artikan, bisa setiap hari layanan tersebut akan berjalan dan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman nasabah melalui pengiriman jawaban dan solusi cepat. Selain itu, integrasi layanan omnichannel, baik secara daring maupun luring, memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan dengan lebih fleksibel. Manajemen layanan berfokus pada optimasi keterampilan karyawan, pemahaman akan kebutuhan nasabah, dan pengembangan inovasi produk. Pelatihan rutin sangat penting untuk meningkatkan kompetensi di mana masukan dari nasabah berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, serta pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kita akan mengambil kesimpulannya yaitu perkembangan pelayanan nasabah khususnya dalam konteks teller dan juga customer service telah mengalami transformasi dari awal abad ke-20 hingga saat ini yang pada era awal layanan dilakukan secara manual dengan proses yang memakan waktu lama. Selanjutnya, dari tahun 1960-an hingga 1980-an, teknologi dasar mulai dikenalkan, yaitu diikuti dengan digitalisasi di era 1990-an dengan penggunaan ATM dan sistem komputerisasi. Memasuki era 2000-an, internet dan mobile banking mulai mendominasi layanan nasabah, yang sementara fokus pada pengalaman nasabah meningkat di tahun 2010-an dengan penerapan big data dan layanan yang lebih personal. Kini, di era 2020-an, penggunaan teknologi canggih seperti chatbot dan AI untuk meningkatkan pengalaman nasabah menjadi hal utama, serta integrasi omnichannel untuk layanan yang lebih efektif. Perkembangan ini menunjukkan pentingnya inovasi dan pengembangan keterampilan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.